Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis pewarna makanan dalam praktikum analisis kromatografi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Sinangga Feliningrum dengan NIM 190305101. Yang kedua ada Igusti Ayu Bulan Suciningati dengan NIM 190305106. Dan yang ketiga ada Inyaman Budiarte dengan NIM 190305108. Di sini adapun tujuannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum analisis warna makanan dengan metode kromatografi. Yang pertama, mahasiswa dapat melakukan percobaan dengan metode kromatografi kertas. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan nilai RF dari masing-masing komponen dalam sampel dengan menggunakan fase geraknya yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Adsorben dalam kromatografi kertas adalah kertas haring yang merupakan selulosa. Fase gerak atau pelarut yang digunakan dapat bervariasi, misalkan air, etanol, asam asetat, atau campuran dari pelarut-pelarut tersebut. Pada kromatografi kertas, pelarut yang digunakan akan bergerak melalui serat-serat dari kertas oleh gaya kapiler dan menggerakkan komponen-komponen dari campuran sampel. Perbedaan jarak dalam arah aliran pelarut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dilanjutkan dengan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, alatnya yang pertama ada gunting, pensil, penggaris, selotip, gelas shaker, tip mikropipet, lumpang dan alu, serta plat tetes. Adapun bahan yang diperlukan adalah Aquades 50 ml, kertas haring, pewarna makanan rasa raspberry, kunyit, saus lombok, dan aluminium foil. Adapun prosedur kerja dalam analisis pewarna makanan ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah siapkan larutan Aquades sebanyak 50 ml dan dituangkan ke dalam gelas beker. Lalu gelas beker diisi dengan kertas haring kosong yang telah direkatkan pada kayu dan ditutup dengan aluminium foil. Hal ini digunakan untuk mengetahui larutan tersebut sudah jenuh atau belum. Lalu dilanjutkan dengan penotolan, di mana bahan-bahan yang akan digunakan, sampel-sampel yang digunakan telah disiapkan lalu ditotolkan dengan tip mikro. Setelah itu kertas haring diambil dan dikeringkan menggunakan hair dryer. Masukkan kertas haring yang telah berisi totolan ke dalam larutan Aquades itu tanpa sampelnya jangan sampai menyentuh larutannya. Lalu dibungkus dengan kertas aluminium foil dan didiamkan hingga mencapai tanda batas. Setelah itu kertas haring diambil dan dikeringkan menggunakan hair dryer. Nah, setelah kelompok kami melakukan percobaan, adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah 1. Perubahan apakah yang terjadi pada setiap sampel? 2. Ada berapa macam warna yang terbentuk pada kertas haring? Dan yang ketiga, apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, untuk membahas pertanyaan itu, langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Jadi, hasil dan pembahasan di sini, untuk mencari nilai RF, dengan rumus yaitu jarak tempuh noda dari batas bawah dibagi dengan jarak tempuh pelarut dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terjadi perubahan warna pada sampel saus lombok di mana menghasilkan dua warna yaitu jingga dan berwarna putih kebiruan. Putih kebiruan itu dapat dilihat menggunakan sinar UV yaitu dengan nilai RF 0,15 dan untuk warna jingga itu dengan nilai RF 0,9. Untuk pewarna makanan tidak terjadi perubahan dan penambahan warna. Sama halnya dengan pewarna makanan, pada kunyit juga tidak terjadi perubahan dan penambahan warna. Namun, untuk kunyit sendiri tidak memiliki nilai RF, sedangkan pewarna makanan memiliki nilai RF yaitu 0,15. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu
Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu senyawa yang terkandung pada saus lombok sama dengan senyawa yang terkandung pada pewarna makanan, di mana sama-sama memiliki nilai RF yaitu 0,15. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. The beauty of the world, Savannah.